Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Sausana Dimba dengan NIM 2401105003 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Di sini ada pengertian perkembangan dan aspek-aspeknya. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang bersifat tetap dan progresif atau maju, yang terjadi secara bertahap sepanjang rentang kehidupan seseorang. Perkembangan bukan hanya mencakup pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perubahan dalam kehidupan berpikir, cara berinteraksi, cara merasakan, serta pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan. Kemudian, perkembangan juga terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan lingkungan, seperti pendidikan, pengalaman, keluarga, dan budaya. Setiap individu mengalami perkembangan yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor tersebut. Dalam psikologi perkembangan, perkembangan dibagi ke dalam beberapa aspek utama agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Nah, di sini ada macam-macam perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan sosial, yang keempat perkembangan emosional, dan yang terakhir kelima perkembangan moral. Nah, yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses perubahan biologis dan fisiologis yang terjadi dalam tubuh individu seiring bertambahnya usia. Aspek ini meliputi pertumbuhan organ tubuh, otot, tulang, sistem saraf, serta kemampuan motorik kasar dan halus. Contoh perubahan fisik yaitu ada pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi tubuh, perkembangan kekuatan otot dan ketahanan fisik, kemampuan motorik kasar seperti berlari dan melompat, kemampuan motorik halus seperti menulis dan memegang sendok. Kemudian yang terakhir ada perubahan hormonal saat pubertas. Nah, di sini ada poin pentingnya, yaitu perkembangan fisik menjadi dasar bagi aktivitas lainnya, seperti kemampuan belajar, butuh koordinasi mata dan tangan, berinteraksi secara sosial, dan menjaga kesehatan secara umum. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses bertahap yang mencakup perubahan dalam kemampuan berpikir, belajar, memahami informasi, mengingat, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Aspek ini berkaitan erat dengan kemampuan otak dalam memahami dunia di sekitarnya. Contoh perkembangan kognitif yaitu ada kemampuan mengingat dan mengenali bentuk, warna, dan suara. Kemudian ada perkembangan bahasa dan komunikasi, meningkatnya daya konsentrasi, kemudian kemampuan berpikir logis dan abstrak, dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas atau masalah. Nah, di sini ada poin pentingnya yaitu perkembangan kognitif sangat penting untuk proses belajar, kemampuan akademik, serta pembentukan cara pandang dan penalaran seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses individu dalam belajar, berinteraksi, dan menjalin hubungan dengan orang lain, serta memahami norma dan peran sosial dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, individu belajar tentang aturan hidup bersama, kerjasama, dan empati. Contoh perkembangan sosial yaitu yang pertama, mampu bermain bersama teman. Kemudian yang kedua, dapat mengikuti aturan bermain atau aturan kelas. Yang ketiga, menjalin persahabatan. Yang keempat, mengembangkan rasa empati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mampu menyelesaikan konflik secara damai. Nah, di sini ada poin pentingnya yaitu kemampuan sosial yang baik dapat membantu individu beradaptasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini juga mempengaruhi kesehatan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada perkembangan emosional.
Perkembangan emosional adalah proses di mana individu mulai mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosinya sendiri, serta memahami emosi orang lain. Emosi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, hubungan sosial, dan pembentukan kepribadian. Nah, contoh perkembangan emosional yang pertama ada anak mampu menyebutkan perasaan seperti senang, sedih, dan marah. Yang kedua ada mampu menenangkan diri saat kecewa. Kemudian yang ketiga mampu menerima kritik dan kegagalan. Yang keempat meningkatnya rasa percaya diri dan yang terakhir memiliki pengendalian diri dalam menghadapi situasi sulit. Nah, di sini ada poin pentingnya yaitu kematangan emosi sangat penting agar seseorang dapat merespon situasi dengan bijaksana, menghindari ledakan emosi serta membangun hubungan sosial yang sehat. Kemudian yang terakhir ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses di mana individu memahami nilai, norma, dan prinsip tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat, serta mulai menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilakunya. Contoh perkembangan moral yang pertama menyadari bahwa mencuri atau berbohong itu salah. Kemudian yang kedua mengikuti aturan tanpa disuruh. Yang ketiga mampu merasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Yang keempat menghormati hak orang lain. Dan yang terakhir bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab. Di sini ada poin pentingnya yaitu perkembangan moral penting untuk membentuk pribadi yang memiliki integritas, mampu membedakan baik dan buruk, dan hidup secara etis dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Nah, perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan saling terhubung. Kelima aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek perkembangan ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan siapapun yang terlibat dalam pembinaan anak dan remaja agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.